Apa kabar semuanya? Oke, kita lanjut lagi materi kita. Kali ini saya akan sharing tentang bagaimana caranya membuat iklan menggunakan Facebook Ads. Oke, nah langsung saja. Saat untuk menggunakan atau memasang iklan di Facebook ini, kita harus menggunakan halaman ya, atau Facebook fanpage. Oke, saya asumsikan teman-teman sudah punya halamannya ya, tapi kalau yang belum punya bisa dibuat di sini. Oke, sekarang menunya lebih mudah ya, muncul di sini, tinggal klik buat, lalu klik halaman ya atau page, dan teman-teman bisa pilih yang ini ya untuk kepentingan bisnis atau merek. Kalau ini untuk personal branding dan komunitas ya, saya sarankan untuk memilih yang ini lebih tepat. Dan tinggal dimulai langsung ya, diisi field-fieldnya, isiannya. Oke, saya skip yang ini ya, kita lanjut ke membuat iklan. Nah, saya akan share tentang cara yang paling mudah ya, simple, karena kalau kita masuk ke menu-menu lain ya, biasanya lebih ribet ya. Oke, yang paling simple, teman-teman bisa membuat iklan Facebook ini dengan mengklik menu buat ini, lalu pilih iklan. Oke, nah teman-teman, sebelum masuk sini, teman-teman tentunya sudah pernah melihat ya, kalau yang sering main Facebook ada tampilan. Oke, saya perlihatkan dulu nih tampilan iklan contoh ya. Nah, biasanya ada tulisan bersponsor ya, di atasnya ada tulisan bersponsor. Oke ya, saya asumsikan teman-teman sudah paham ya bagaimana contoh iklan di Facebook. Sebenarnya pada dasarnya kita mempromosikan atau menyebar postingan kita ya. Jadi postingan yang kita buat disebar, bagaimana caranya? Nah, nyebarnya itu sesuai dengan target kita, intinya itu cara kerja iklan di Facebook Ads ya. Oke, kita coba buat iklannya. Langsung klik buat dan klik iklan di sini. Nah, kita persiapkan materi iklan kita. Langkah baiknya teman-teman menggunakan gambar ya, cuman hati-hati yang perlu diperhatikan kalau menggunakan gambar, postingan gambar itu peraturan dari Facebook untuk gambar tidak atau jangan sampai terlalu banyak teks ya. Jadi peraturannya kalau tidak salah 80-20 ya. Jadi untuk teks di dalam gambarnya itu maksimal 20%, jangan lebih dari 20%. Jadi nanti Facebook akan melakukan verifikasi, jika lebih dari 20 biasanya tidak disetujui ya. Kita harus mengedit iklan, mengedit gambar kita. Oke, nah ini sangat dinamis ya perubahan di Facebook ini. Beberapa hari lalu tampilannya nih tidak seperti ini, tapi saat ini ketika saya membuat video ini tampilannya sudah berubah lagi ya. Jadi sangat-sangat dinamis, banyak sekali dan sering sekali Facebook ini memperbarui tampilan-tampilan dan fungsi-fungsi fiturnya. Oke, untuk membuat iklan, nah ini sebenarnya baru ya, karena tampilan sebelumnya nggak seperti ini. Jadi saya sambil meraba-raba juga nih ya, tapi secara prinsip sebenarnya masih sama. Oke, untuk tahapan awal, nah tahapan di Facebook ini memang sudah sedemikian, sekarang nggak muncul ya. Kalau yang tampilan lama di sini muncul ya tahapan-tahapannya. Nah, untuk yang sekarang ini di garis besarnya aja ya, langsung kita diarahkan ke sini. Oke, tahap awal kita membuat kampanye iklan. Ini kita setting nama kampanyenya apa. Ini kampanye ini secara umum ya, karena nanti untuk teks-teks iklan bisa kita buat di set iklan ya, set iklan atau iklan baru. Untuk kampanyenya misal kampanye yang saya buat kursus bisnis singkat misalnya gitu ya.
Nah, ini terserah sesuai dengan produk teman-teman sekalian. Jenis pembelian. Nah, di sini tujuan kampanye. Nah, ini di skip aja ya. Nah, untuk menu awal kemarin ya, beberapa hari lalu tidak ada pilihan ini ya. Ini muncul fitur baru ya, dari fitur baru dari Facebook. Nah, di setting kampanye ini kita diarahkan ke 3 pilihan. Nah, 3 pilihan ini kalau teman-teman masih ingat AIDA ya, ini sebenarnya berdasarkan prinsip AIDA. Oke, jadi kesadaran, pertimbangan, konversi. Kalau di AIDA kesadaran ini awareness ya, awareness. Pertimbangan ini kalau di AIDA interest dan desire-nya. Konversi ini kalau di AIDA action ya, penjualan, konversi penjualan atau transaksi penjualan. Nah, untuk saat ini teman-teman, bagi pemula saya rekomendasikan untuk memilih pilihan yang ini. Tujuannya ya, tujuan kita membuat kampanye iklan untuk apa nih? Nah, tujuannya saya sarankan pilih yang ini. Kenapa? Karena kalau pilih yang kesadaran ini butuh waktu cukup lama dan konsekuensinya tentu jelas butuh budget ya, atau anggaran keuangan yang lebih besar. Oke, bagi pemula ini sebenarnya sangat sulit atau kesulitan ya. Nah, ini hanya efektif untuk perusahaan-perusahaan yang sudah punya brand ternama, brand besar ya. Jadi untuk menjaga brand awareness-nya, brand equity-nya, mereka bisa menggunakan ini ya. Dan ini akan butuh waktu cukup lumayan sangat panjang ya untuk masuk ke sini kalau untuk yang brand-brand baru atau brand tidak dikenal. Nah, lain halnya kalau brand sudah dikenal ya, ketika dia membuat campaign ini maka bisa terjadi konversi penjualan ya. Tapi kalau yang belum punya brand besar tidak disarankan untuk memilih yang ini. Oke. Nah, sementara yang ini kenapa juga dihindari untuk pemula ya, kecuali yang memang sudah advance ya skillnya. Ini karena gini ya, sebenarnya tujuan orang-orang menggunakan Facebook ini untuk apa sih? Kita kan ini nanti targetnya menyasarnya ke para pengguna Facebook tentunya kan. Nah, orang-orang yang menggunakan Facebook biasanya itu tujuannya secara personal itu adalah mereka cuma ingin bersosial media gitu kan, ingin ngepoin status teman-temannya kan gitu ya, ingin posting-posting kegiatannya gitu biar dilihat orang kan gitu. Tujuan utamanya itu bukan untuk mencari barang, mencari produk, bukan untuk membeli produk ya. Jadi berbeda dengan marketplace. Kalau orang masuk marketplace tentu pasti tujuan utamanya mau beli atau nyari barang atau beli kan. Nah, tapi di Facebook tidak. Nah, jadi ini orang nggak seneng kalau langsung tiba-tiba kita jualan. Oke, bisa dipahami ya. Nah, teman-teman, kita lanjut ya. Pengoptimalan anggaran kampanye ini bisa disetting, bisa di skip aja dulu. Oke, lanjut. Kita akan diarahkan ke tahapan berikutnya ke sini ya. Oke, nah, nama set iklan. Oke, boleh dibuat lagi namanya iklan khusus bisnis, singkat misalnya ya. Nah, karena tadi kita arahkan tujuan kampanye adalah untuk kunjungan ya, lalu lintas kunjungan, artinya apa? Lalu lintas kunjungan itu maksudnya meningkatkan traffic ya, meningkatkan kunjungan ke web kita. Nah, sejalan dengan itu kita bisa pilih trafficnya kemana nih ya. Yang saya sarankan pilih antara dua ini, situs web atau WhatsApp. Kalau WhatsApp ini langsung ya. Kalau teman-teman yang pengen lebih cepat, jalur komunikasinya bisa menggunakan WhatsApp. Tapi teman-teman kalau ingin produknya masih butuh penjelasan lebih jauh, lebih banyak lagi, disarankan diarahkan ke situs web. Oke. Nah, ini nanti kalau ini nanti dicantumkan alamat webnya. Oke. Kalau ini dicantumkan nomor WhatsApp-nya ya. Oke, kita pilih yang ini dulu untuk pembelajaran kita kali ini.
Agar iklan dinamis dan promo ini kita bisa skip aja, ini butuh waktu cukup lama secara detail pembahasannya. Anggaran. Nah, anggaran kita bisa sesuaikan ya dengan anggaran masing-masing. Jumlah aktual yang dibelanjakan setiap hari, nah, mungkin beda-beda. Oke, anggaran harian ini teman-teman bisa tentukan. Nah, Facebook ada aturan sendiri ya. Jadi untuk anggaran harian ini minimal 15.000 sekarang. Kalau dulu bisa 10.000 per hari, sekarang minimal 15.000. Oke. Kita misal tentukan untuk tahap awal nih ya, 25.000 lah. Oke, per hari ya. Per hari, karena kita mau coba dulu nih, jangan terlalu banyak dulu. Kita lihat dan ukur nanti ya. Diukur dulu apakah ngaruh nggak nih gitu ya iklannya. Oke. Nah, ini setting tanggal bisa mulai ini ya, tanggal ini. Nah, kita bisa setting berakhirnya kapan, misalnya selama 1 minggu gitu ya. Nah, hari apa, lalu atau di jalan kita mau atur dijadwalkan nih iklannya tanggal berapa aja gitu ya, ini bisa juga dilakukan. Nah, ini berakhir, misalnya saya akan setting berakhir tanggal, sekarang ini tanggal 8, saya akan buat iklan selama 1 minggu misalnya sampai tanggal 15. Oke, tanggal mulainya tanggal hari ini ya. Oke. Nah, kalau ada kesalahan biasanya Facebook langsung berikan notifikasi ya. Misal khusus ini kalau kita sudah pernah membuat iklan sebelumnya, kalau belum, kita belum punya data ya, nanti kalau apalagi kalau menggunakan Facebook Pixel ya, nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya. Ini bisa kita masukkan ke sini ya, data calon customer yang look like gitu, yang serupa ya, kita bisa masukkan. Oke, lokasi juga kita bisa setting nih, misalnya kita mau arahkan ke Bandung dulu ya, kota Bandung, Indonesia. Oke, ini secara default Indonesia. Nah, kita harus mengklik yang ada di sini yang sudah dipin ya, kota Bandung. Oke. Nah, kalau kita pilih kota, maka kita bisa hapus ya pilihan default Indonesia tadi ya, biar enggak rancu ya. Biasanya suka ada notifikasi kalau berdasarkan pilihan lokasi ini rancu. Nah, kita hapus. Sekarang sudah diperbaiki ya Facebook. Oke. Nah, kita klik lagi kota Bandung. Nah, berarti kita akan menarget orang-orang yang ada di sini ya, orang-orang pengguna Facebook tentunya yang ada di sini. Nah, secara umur juga kita bisa setting. Saya akan setting untuk yang masih muda ya, 18 sampai 45 tahun. Ya, ini tentunya tergantung produk teman-teman ya. Semakin tepat menentukan ini, semakin efektif, efisien ya anggaran yang kita keluarkan dan akan menghasilkan gitu ya. Oke, bahasa kita gunakan Indonesia dan Inggris boleh kalau diperlukan, karena banyak kata-kata pencarian atau kata-kata data ya, yang data profil dari para pengguna Facebook ini yang juga menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita pilih 2 bahasa Inggris dan Indonesia ya. Oke, terus targetan terperinci. Nah, ini sebenarnya yang lebih penting di Facebook ya, data yang lebih terperinci. Ini kelebihan Facebook yang bisa kita manfaatkan. Oke, kita jelajah, bisa klik jelajah atau klik suggest ya, atau klik saran. Nah,
Oke, jelajah aja. Nah, di sini ada pilihan secara demografis, minat, perilaku. Oke, kalau secara demografi kita bisa setting nih. Misalnya secara pendidikan. Saya salah satu aja contohkan di sini ya. Silakan teman-teman lengkapi sedetail mungkin ini karena ini kan berpengaruh bagi efektivitas iklan kita. Tingkat pendidikan, sekolah, tahun kuliah. Ya, ini sangat-sangat detail. Misalnya saya akan pilih ini loading ya, ini karena datanya cukup banyak. Oke, saya coba oke. Nah, ini tingkat pendidikan misalnya ya, saya akan target yang lulusan SMA. Oke. Nah, lulusan SMA sudah saya pilih yang masuk sini. Lalu secara lainnya lagi, secara minat. Nah, ya ini ya, kalau tadi saya belajar bisnis atau kursus bisnis, maka saya akan pilih ya beberapa bisnis kecil misalnya ya. Oke, ini udah masuk. Nah, lalu berikutnya secara oke, akan saya percepat ya. Secara perilaku juga ini silakan dipilih. Ini harus saya sarankan detail ya. Ya teman-teman, lumayan agak lik-lik ya untuk mencari atau menentukan target ini, settingan ini, karena semakin spesifik ini akan semakin ngena gitu ya ke sasaran kita. Oke, pengguna perangkat seluler misalnya secara hari jadi kita. Oke, ini saya skip. Saya teman-teman boleh ya nanti setting lengkapi lagi ininya ya. Saya contoh sebagian besarnya aja. Nah, secara koneksi juga ini bisa teman-teman pilih ya, yang menyukai halaman Anda, teman-teman ya bisa dipilih, silakan ya. Penempatan otomatis, bisa penempatan untuk tahap awal pemula boleh pilih yang ini ya. Atau kalau untuk penempatan manual ini kita bisa kurangi kalau ini memang sangat banyak ya. Penempatan ini maksudnya nanti iklan kita ini akan muncul di mana. Oke. Nah, biasanya kalau saya menggunakan ini Facebook dan Instagram aja ya untuk Messenger dan audience network ini karena terlalu banyak dan penggunanya mungkin juga nggak terlalu bisa kita raih ya. Jadi cukup yang ini. Oke, berikutnya. Nah, ini juga bisa, ini sangat-sangat datanya sangat-sangat detail ya. Jadi tinggal kita olah betul-betul. Nah, perangkat juga ini ya. Kita apakah hanya menyasar hanya yang ketika terhubung WiFi gitu perangkatnya ya. Nah, kalau saya enggak ya, biar lebih banyak yang mengakses. Kecuali konten penerbit ini bisa di skip aja dulu. Oke. Optimasi dan pengiriman. Nah, ini klik tautan ya, kontrol biaya. Nah, ini teman-teman kalau misalnya kontrol biaya untuk anggaran kita ya, Anda bisa masukkan biayanya di sini ya. Oke, jadi batasnya berapa nih yang akan kita setting. Tapi kalau bisa juga caranya ya, batasnya nanti deposit kita aja ya. Kita mentransfer deposit berapa, misalnya 100.000, 200.000 ya, nanti akan sehabisnya itu ya. Oke, atau bisa juga dicantumkan di sini untuk penagihan, jenis pengiriman. Oke, nah ini bisa skip dulu ya. Oke, lanjut. Berikutnya, nah tahapan akhir ya. Tahap akhir ini kita membuat iklannya. Oke, kita membuat konten iklannya. Nah, kalau mau lihat contoh iklan, oke, nanti muncul ya.
previewnya nanti muncul di sini. Nah, nanti previewnya ini yang teman-teman screenshot dan kirim ya, tugasnya itu tugasnya kirim nanti via Classroom. Oke, nama iklannya apa tadi? Iklan kursus bisnis singkat. Oke, pilih halaman. Nah, halaman mana? Kita akan menggunakan halaman yang mana nih? Ya, kalau teman-teman yang punya halaman banyak atau fanpage banyak bisa dipilih ya. Saya akan mempromosikan halaman atau nanti menggunakan halamannya ini, belajar bisnis. Oke. Ya. Sudah ada. Nah, halamannya ini yang saya pilih. Gunakan ini akun Instagramnya ya. Kalau ada akun Instagramnya, kalau sudah diintegrasikan, misalnya langsung muncul di sini. Oke, menyiapkan iklan. Nah, sekarang kita buat iklan. Buat iklannya. Nah, kita bisa pilih gambar yang berupa gambar atau video tunggal atau carousel atau koleksi ya. Carousel ini yang dua gambar, biasanya yang seperti slider di website ya. Terus ini koleksi, ini banyak gambar. Nah, untuk menggunakan satu gambar cukup kita pilih yang ini ya, gambar atau video tunggal ya. Dan kan instant experience kita skip aja materi iklan. Nah, kalau mau buat video bisa klik di sini ya. Kalau kita menggunakan gambar, nah saya akan menggunakan gambar, kita bisa klik di sini tambahkan media. Ini untuk gambar yang nanti kita posting dan kita promosikan ya, yang kita iklankan. Nah, teman-teman bisa pilih gambar yang sudah diupload di Facebook atau yang belum, berarti klik unggah ya. Nah, saya akan ambil gambar yang oke, saya coba unggah ya. Loadingnya cukup lama. Oke, saya coba unggah. Oke, loading. Kalau terlalu lama, saya akan pilih yang sudah terunggah aja, yang sudah ada di Facebook. Nah, saya akan pilih yang ada di sini aja ya. Nah, ini memang postingan gambar. Oke, terbuka juga ternyata ini yang untuk unggahan ya. Saya akan ambil di sini biar cepat. Nah, saya pilih yang ini yang sudah ada di Facebook ya, dan hanya gambar ya, nggak ada teksnya. Nah, kalau ada teksnya ya seperti ini ya, terus nah seperti ini ya, terus seperti ini. Nah, saya pilih yang tidak ada teksnya. Nah, akan muncul previewnya di sini ya. Kita bisa lihat previewnya akan muncul di sini. Bisa juga di setting slide ya. Facebook sudah menyediakan template-template yang bagus ya, bisa kita pilih ubah menjadi video. Nah, ini si gambar ini bisa jadi video. Oke, tinggal dicoba-coba aja nih, boleh silahkan jadi video. Kita tinggal pilih template-nya, lumayan bagus-bagus ya. Nah, ini tampilan mobile dan ada dua ya, ada tampilan mobile dan tampilan desktop. Oke, nah sekarang kita isi teks utama. Teks utama ini nanti teks yang akan muncul di atas di sini ya, yang akan muncul di atas gambar. Dan gunakan kalimat AIDA di sini ya. Bingung cari ide usaha misalnya. Dan di teks ini tolong dihindari penulisan nomor telepon ya, alamat email, itu dihindari ya, karena biasanya tidak disetujui oleh Facebook, karena nanti diarahkan. Kalau tadi setting di awal kampanye kita
untuk meningkatkan traffic website. Dan di sini nanti ada muncul tombol yang bisa diklik untuk diarahkan ke website kita. Itu ya yang bisa menjadi alat tracking ya dari Facebook, sehingga terhubung. Oke. Nah, sebentar, loading sebentar. Kalau sampai sini biasanya agak berat ya. Oke, nah, oke, misalnya di sini singkat padat ya, langsung dan terbatas 30 karakter ya. Biasanya cuma 30 karakter untuk yang teks utama ini. Kalau di keterangan di sini ini lebih banyak ya, bisa lebih banyak. Oke, ini cukup berat ini. Karena sambil verifikasi ya, Facebook sambil melakukan verifikasi di sini, jadi agak berat kalau memang kalau masuk sini memang. Oke, saya coba scroll tapi masih belum. Nah, oke, nah ini baru beberapa hari sepertinya ya ada perubahan seperti ini tampilan di halaman Facebooknya. Nah, oke, ya kita lihat di sini sambil verifikasi ya, sambil Facebook melakukan verifikasi. Biasanya kalau ada kesalahan langsung muncul ya, langsung muncul notifikasinya. Oke, nah, kursus singkat. Oke, kursus bisnis ya, kursus bisnis, kursus bisnis singkat. Dari rumah. Dari rumah. Nah, muncul di sini ya. Jadi teks utama ini nanti teks yang akan muncul di atas postingan gambar kita. Ini lumayan berat. Oke, saya akan cepat ini. Jadi silahkan teman-teman kreasikan lagi ya untuk teks di sini. Tapi disarankan singkat padat aja, jangan terlalu banyak karena orang akan Nah, baiknya juga di sini berupa bisa berita ya. Berita yang menarik gitu. Ini kegiatan apa sehingga oh ya ini menarik nih, kayak gitu ya. Dari rumah. Hasilkan oke. Nah, loadingnya cukup lama di sini ya. Oke, teman-teman, selain teks utama nanti juga bisa sertakan judul ya. Nah, judul ini opsional ya, keterangan juga opsional. Keterangan saya skip ya, karena yang terpenting di sini teks utama ya. Yang terpenting teks utama. Oke, baru respon nih. Oke, sabar sebentar.
Nah, ini tahap terakhir ya, ini tahap terakhir. Jadi kalau teman-teman sudah sampai ke sini dan ini sudah muncul isinya, baik foto dan teksnya, teman-teman tinggal capture aja ya, atau screenshot ini, dan nanti file JPEG-nya di kirim melalui Classroom. Oke. Khusus bisnis singkat dari rumah ya, online misalnya ya, atau hasilkan banyak entrepreneur muda sukses. Oke, ini loading cukup lama. Itu kan banyak entrepreneur muda sukses, itu yang akan saya tulis, tapi luar biasa nih ya, kendala jaringan, saya belum bisa lanjut. Oke, teman-teman nanti bisa lanjut ya, diisi betul-betul teks utamanya ini, lalu terbitkan ya. Nah, setelah terbitkan nanti teman-teman tinggal setting pembayaran ya, setting pembayaran. Nah, ini dia. Nah, jangan lupa ya, nanti di sini dicantumkan alamat URL webnya ya, untuk alamat URL yang saya gunakan. Ini harus real ya, dan sesuai. Oke. Nah, langsung di sini ya, reviewnya bisa kita lihat. Jadi ini untuk judul dan keterangan bisa diisi ya, nanti dilengkapi, silahkan. Oke, nah ini sudah diverifikasi ya, dan sudah terhubung. Nah, ini belum selesai nih ya, saya belum bisa ngetik lagi nih di sini. Oke. Nah, oke, sudah selesai teks utama, judul dan keterangan silahkan diisi ya, selesaikan. Oke, terakhir. Nah, untuk Facebook Pixel nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Oke. Nah, untuk sementara cukup, ini bisa kita terbitkan ya. Nah, sudah muncul di sini, ini yang tadi di capture. Silakan di capture dan kirimkan. Ini tugasnya ya, tugasnya cukup sampai sini. Terbitkan. Ya. Dan untuk setting pembayaran ya, nah teman-teman bisa lihat nanti di, nah ini dia. Oke,
Nah, biasanya ini posisinya dalam draft ya, sehingga akan diverifikasi dulu. Ya, akan diverifikasi dulu oleh Facebook. Nah, oke, sampai sini dulu ya. Untuk setting waria nanti bisa di pertemuan berikutnya. Ya, silahkan dikerjakan tugasnya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.